Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan bila mana ada di kalangan para habaib yang sudah hadir, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di tempat ini juga tidak mengurangi rasa hormat saya dengan tidak menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh-tokoh yang hadir di acara Maulid Nabi Safari Dakwah Miftahul Jannah 40 hari. Alhamdulillah. Jadi juga ada pesanan lewat WhatsApp, ditanya, mohon diterangkan apa sih Safari Dakwah. Ya, safari itu dari kalimat safar, pergi, dakwah ya berdakwah. Jadi kalau safari dakwah itu maksudnya ya sekelompok orang atau perorangan pergi keliling untuk berdakwah di jalan Allah. Itu safari dakwah. Kemudian ditanya juga saya ini, apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Oh, itu kemasan baru. Kalau bid'ah hasanah, alhamdulillah. Kita kan Ahlussunnah wal Jamaah kan ya, gak masalah itu. Walaupun dibid'ah-bid'ahkan oleh orang-orang Wahabi, ya biarin aja lagi. Kita jalan terus. Maulid Nabi, safari dakwah, berapa? 40 hari. Apa tujuannya dan apa manfaatnya? Seperti itu orang bertanya, Ustaz. Panjenengan yang bikin maulid safari dakwah, saya ada di rumah, panjenengan undang. Yang dapat pertanyaan itu saya malah. Ya, saya bisa menjawab, mudah-mudahan bisa membantu begitu. Jadi kalau tujuan safari dakwah Maulid Nabi 40 hari tiada lain untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu masih timbul pertanyaan masyarakat zaman sekarang ini. Kenapa kok kita tidak mendekatkan diri pada Allah saja? Subhanallah. Kalau di karya tulis guru mulia kita Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, itu nama kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Di dalam kitab Mafahim itu ada satu pembahasan namanya Maqamul Khaliq wa Maqamul Makhluk. Jadi kalau kita ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah makomnya makom Al-Khaliq pencipta. Pasti tidak bisa disamakan dengan makomul makhluk. Begitu ya. Ya kalau makomul Khaliq Allah SWT, ya berarti kita bicara tentang ketauhidan, sifat-sifat Allah. Ya. Kekuasaan Allah. Allah menciptakan segala manusia dan juga kita makhluk seluruh dunia, mulai dari makhluk yang besar-besar seperti surga, neraka, sampai yang kecil-kecil. Fama ba'udatan au fama fawqaha, kan gitu kan. Bicara masalah apa nih? Nyamuk maupun yang sejenis kecil macam-macam ini. Ya ulat, ya apa sajalah gitu. Itu domainnya domain Allah. Kalau kita bicara maqamul makhluk, ya maqamul makhluk Nabi Muhammad ini adalah maqamul makhluk. Domainnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna. Lah kita ini sedang berbicara pada maqamul makhluk. Begitu ya, pembahasan kita safari dakwah
Maulid Nabi 40 hari untuk mendekatkan diri kita kepada makhluk yang paling mulia di seluruh dunia ini sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti ya. Bahkan sejak sebelum diciptakan Nabi Adam sampai kapanpun manusia paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita, saya katakanlah kita orang Indonesia rata-rata, termasuk yang hadirin ini ya, dan gimana saja rata-rata. Pagi hari kita ke pasar, kita ke toko, kita ke kantor, kita kerja, mencari apa? Mencari maisha, ya, mencari uang lah. Itu pikiran kita di sana semua. Betul? Nah, di saat malam hari ada kesempatan bulan Maulidun Nabi, bulan Rabiul Awal, subhanallah, di antara guru-guru kita mengajak, ayo kita mendekatkan diri kali ini di malam hari. Kepada siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Lebih kenal kita ini, lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kan begitu. Ya ikhwan, 40 hari ini kalau dihitung sangat minimal kalau dibandingkan bagaimana ulama-ulama zaman dahulu kala itu caranya untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Nabi itu disebutkan setiap hari. Dalam tawasul-tawasulnya ini disebutkan tiap hari. Kita masih ingat satu qasidah. Tapi mohon maaf suara saya bukan munsyid ya. Kurang enak, kurang nyaman. Walaupun saya bisa ya. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillah wal badawi. Ini qasidah rahasianya luar biasa ini qasidah. Jangan dianggap kita baca qasidah saja, enggak. Ini luar biasa ini. Pertama hidup nih ya. Hidup tentu untuk sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagai Tuhan pencipta kita dan seluruh alam, kita perlu usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini selamat di dunia terutama di akhirat nanti. Perlu apa namanya? Usul sampai kepada Allah. Dengan apa kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, salah satu yang diharapkan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadi qasidah bi Rasulillah, dengan Rasulullah. Kita bisa sampai kepada Allah kalau lewat perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Caranya ini sebenarnya suruh mengikuti dalam rangka tadi ya. Suruh mengikuti bait-bait setelahnya. Bi Rasulillahi wal Badawi. Tahu enggak siapa Al-Badawi yang dimaksudkan? Sayyidina Ahmad Al-Badawi itu pencetus Thariqah Al-Badawiyah. Sayyidina Ahmad Al-Badawi. Apa riwayatnya? Ini yang perlu kita tahu. Ini yang perlu diikuti oleh kita agar kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita ya ikhwan. Suatu saat Sayyidina Ahmad Al-Badawi ini masih kecil, namanya anak muda. Maka beliau konsultasi pada ibunya. Wahai ibu, saya kepingin jadi orang terkenal. Maklum, anak muda. Sudah, ya namanya seorang ibu, membimbing ibunya ini Masya Allah. Yang minas sufiyah ibunya ini, orang-orang yang sufi. Termasuk juga yang punya ilmu, punya adab sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa akhlak. Kata ibunya begini, ya bisa jadi terkenal itu bisa, tapi kamu perlu jumpa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
anak kecil ini, masih muda. Kan bingung, ya apa? Kan Nabi Muhammad sudah wafat ratusan tahun yang lampau. Kok ibu kok nyuruh saya agar saya menjadi orang terkenal? Harus jumpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau dikatakan apa enggak riak, ya namanya anak muda kan gitu, namanya anak muda, belum waktunya seperti sufi-sufi kayak para imam-imam ya. Wong kita saja yang sudah tua-tua hampir mati ini ya kadang-kadang riak masih gitu ya. Apalagi anak-anak muda kan begitu. Sama Ustaz, betul Ustaz. Akhirnya sang ibu mengatakan, begini, hai waladi Ahmad, usahakan engkau setiap melangkah itu kamu ingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya bingung juga anak muda ini gimana saya ingat sama Nabi Muhammad itu. Sudah dia berjalan, coba dia pergi ke ruang tamu, diingat-ingat Nabi Muhammad, kok sulit ingat Nabi Muhammad itu, nggak mudah. Apalagi zaman sekarang ini ada HP misalnya gitu. Mau ingat Nabi Muhammad, ternyata ingat game apa yang namanya online apa itu ya. Lupa Nabi Muhammad itu, betul? Kita kalau di pasar sulit tidak ingat Nabi Muhammad, sulit kadang-kadang. Tapi kalau dalam maulid gini, alhamdulillah masih minimal kalau ada penceramah yang mengingatkan kita tentang figur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ke kamar mandi berusaha ingat Nabi Muhammad, gak bisa. Mau ke tempat tidur, gak bisa. Akhirnya Ahmad Al-Badawi yang masih muda ini datang lagi pada ibunya. Wah ibunda, sungguh sangat sulit ibunda. Kalau aku harus ingat Nabi Muhammad terus setiap saat, setiap gerakanku ini. Apa daya agar aku bisa ingat, hei ibunda? Gitu. Kata sang ibundanya, begini anakku, kamu usahakan setiap hari mengamalkan sunnah Nabi Muhammad yang bisa kamu lakukan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan mengamalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Ahmad Badawi ini ya belajar pada guru-gurunya, apa ini sunnah Nabi yang harus aku lakukan setiap hari ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Contoh misalnya ya, jarang kita lakukan karena kita orang Indonesia ini carinya sulit, siwak misalnya. Siwak itu kalau kita lagi pergi ke Ampel beli, sudah dipakai seminggu hilang. Itu kondisi kita di mana? Di Indonesia. Dulu alhamdulillah kala saya 3 tahun di Madinah, bukan ini sombong, bukan. Karena setiap saat melihat orang jualan miswak itu ya. Jadi kalau pergi kemana beli siwak, hilang, beli lagi, hilang dan murah. Sangat murah di sana. Dan itu masih pedes gitu ya, masih asik itu. Ini mudah, tapi begitu di Indonesia dapat sekali di sagu, sudah gak dipakai seminggu kering, sakit kok bibir, sudah gak dipakai lagi. Kan gitu. Ini apa biasanya kekurangan kita di Indonesia. Tapi itu sengaja dilakukan oleh Sayyidina Ahmad Al-Badawi begitu. Biar apa? Biar bisa melaksanakan sunnah. Di antaranya karena Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul bayad. Karena Nabi itu senang yang putih, maka pakai baju putih. Semua ini dipelajari demi untuk keseharian hidup dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan umur yang bertambah, suatu saat Sayyidina Ahmad Al-Badawi itu mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau 40 hari ini sedikit enggak kita ingin jumpa Nabi? Keliling 40 hari sedikit enggak? Sangat sedikit. Minim dihitung kebiasaan kita setiap hari. Mulai pagi sampai sore ingatnya cuma cari fulus, cari uang, cari kerjaan, ya, pindah pangkat dan sebagainya. Kan itu kita. Alhamdulillah kalau malam hari masih ada maulid Nabi atau safarida. Wah, minimal terkikislah urusan duniawi sehingga ingat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Sayyidina Imam Ahmad Al-Badawi sudah mimpi berjumpa Nabi,
tapi masih punya ibu, itu senangnya luar biasa. Datanglah ke ibunya, wahai bunda, alhamdulillah. Kata ibunda, aku ini kalau menjadi orang terkenal, orang besar, harus jumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam tadi, wahai bunda, aku sudah berhasil mimpi berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ibunda? Sudahkah aku menjadi orang besar? Syekh Ahmad Al-Badawi, sufi yang sangat luar biasa. Riwayatnya banyak. Tapi masih konsultasi pada ibunya di masa mudanya. Tentu ya lebih tua sedikit daripada yang pertama itu ya. Tapi masih seperti itu. Hai bunda, betul tidak bicara dengan orang-orang di luar sana enggak, tapi kepada ibundanya saja. Wahai ibunda, tidakkah aku sekarang sudah menjadi orang besar karena aku sudah berhasil ikut anjuranmu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga aku bisa mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ya ikhwan, apa kata ibundanya? Wahai Ananda, wahai Ahmad, anakku Ahmad, tahukah kamu, ini ibu-ibu di kampung kita yang biasa sama ibumu ini sering cerita, mereka ini ibu-ibu rumah tangga di zaman itu bukan sekedar mimpi, mereka jumpa Nabi Muhammad secara yaqadhatan itu loh, ibu-ibu luar biasa. Kamu baru mimpi saja sudah merasa menjadi orang besar, gak ada apa-apanya. Coba ya ikhwan, wanita-wanita di zaman tersebut ya betul-betul mengamalkan ajaran syariat. Mereka tidak kumpul dengan laki-laki, tidak jumpa dengan laki-laki, betul-betul ala garis-garis rel syariat. Saya punya pengalaman unik di Mekah. Saya bersama kawan-kawan saya alhamdulillah di Mekah 5 tahun, di Madinah 3 tahun saya. Pertama masuk Madinah 3 tahun, pindah ke Mekah 5 tahun. Waktu di Madinah tetap di pondoknya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, tapi guru kami saat di Madinah adalah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Itu guru kelas kami gitu. Jadi saya punya guru 2 orang yang sangat luar biasa ya. Di Mekah saya belajar pada Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu sudah tingkat ya. Kalau anak-anak baru ya jadi atau persiapan itu yang mengajari kita adalah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Alhamdulillah. Saya mau cerita di Mekah. Tatkala di Mekah, kebetulan saya pribadi ini ditunjuk oleh Abuya dari sekian banyak katibnya Abuya, tukang tulisnya Abuya. Kalau sekarang kan pakai komputer, kalau dulu pakai hot dengan tangan gini, sehingga membutuhkan haber tinta, membutuhkan pena, kolam gitu kan, kalau dulu namanya pena dudul gitu, kalau dulu ya pakai ditulis gini kan, begitu dan seterusnya. Saya masuk di Mekah, di Madinah itu 1983, ini masih zamannya zaman kuno masih Anda, zaman kuno, jadi masih mengalami seperti itu, nulis begitu. Ringkas cerita ya ikhwan, saya dengan 1-2 kawan, saya lupa ya, ini sudah lama ini peristiwanya 40 tahun yang lampau ini. Itu mau belanja. Namanya belanja, apalagi kita orang Indonesia bertiga, ya namanya belanja di pasar. Kalau di sini ini ada trotoar. Kalau ke orang Singosari bilangnya tekelan gitu katanya. Di trotoar kita jalan, ya. Misalnya arahnya ke sana gitu, ya kita jalan di trotoar. Namanya anak-anak muda, ya kita bercanda, betul kan? Wis bercanda dengan kawan, mumpung bukan di pondok kan gitu kan. Umum lah seperti gitu ya. Kita tidak pernah berpikir ternyata kurang lebih sekitar 10 meter di depan kita itu ada wanita-wanita yang lebih banyak jumlahnya daripada kita-kita. Sebut saya ini bertiga, karena wanita itu sebut 7 orang gitu. Gak ada urusannya ya ikhwan. Kita di sini, mereka di sana jauh gitu. Nah, mereka pun itu pakai khimar, pakai cadar, sudah tertutup. Nah, mana tahu kita ini ya, tua, muda, cantik, hitam atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang penting wanita di sana jalan juga menuju sana. Dia punya tujuan sendiri, kita di sini punya tujuan
sendiri. Subhanallah, apa yang terjadi ya? Kita ini langsung didatangi polisi atau syurtoh syariat, polisi syariat. Prit, begitu. Mau ditangkap kita ini. Mau ditangkap. Dikira kita ini adalah laki-laki yang iseng mau goda wanita-wanita yang jalan di sana. Padahal nggak ada urusan sama sekali. Beda di pasar besar Malang. Sangat beda. Desel-deselan aja nggak dosa kayaknya. Betul? Kita mau belanja apa itu ya? Masuk terpaksa. Tapi apa yang terjadi? Kitanya hati-hati. Ini ibu-ibu kadang-kadang hati-hati. Kita diserondol kadang-kadang. Betul nggak? Itu kalau di Mekah zaman saya luar biasa ya ikhwan. Ketatnya. Prit sudah. Akhirnya tanya kita ini, tanya iqomah, tanya hasil kayak ini polisi yang memegang sepeda motor tanpa helm itu ya, pemeriksaan gitu. Subhanallah. Makanya zaman tersebut ya ikhwan, gambarannya wanita-wanita kampungnya Sayyidina Imam Ahmad Al-Badawi rata-rata itu jumpa Nabi Muhammad SAW yang kodotan secara langsung. Kata ibu Sayyidina Ahmad Al-Badawi, hei anakku, kalau kamu kepingin menjadi orang besar, ikuti itu ibu-ibu rumah tangga itu loh. Kalau kamu sudah bisa jumpa Nabi Muhammad, barulah engkau ini termasuk orang besar. Subhanallah. Kita ini mimpi enggak? Ngaku besar lagi. Subhanallah. Mimpi itu loh enggak. Wah, aku ini sudah luar biasa. Sangat beda dengan orang-orang zaman dahulu. Akhirnya berjalan. Terus Sayyidina Imam Ahmad Al-Badawi ini mengamalkan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Sampai suatu saat ibunya wafat, Sayyidina Ahmad Al-Badawi ini baru dijumpai yakodotan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Beliau tidak bisa riak kepada ibunya. Maka jadikanlah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang besar tanpa harus diakui, termasuk oleh ibunya, karena ibunya sudah tidak ada. Tapi keinginan seperti itulah ya ikhwan, ya, dibangun dengan kesungguhan. Lah, kalau kita cuman Maulid Nabi safari dakwah 40 hari, ini baru muqaddimah. Kalau dalam kitab itu setelah Bismillahirrahmanirrahim ya, muqaddimatun gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai amma ba'd gitu ya. Ini baru pertama, faslun, selesai kita ini pulang karena 40 harinya sudah selesai. Baru faslun, belum isinya. Baca apa? Faslun, fasal, selesai durasinya. Karena apa? Sudah 40 hari. Besoknya tidur, lupa lagi. Terus gimana dengan ingin mencontoh Sayyidina Imam Ahmad Al-Badawi? Lek jari arek Malang, nyocok tak kita ini jari ini. Ya, nonton nggak dengan apa yang diamalkan oleh Sayyidina Imam Ahmad Al-Badawi? Jauh kayaknya. Ya, lanjutkan ini. Terus apa kelanjutannya? Kalau sudah seperti Imam Ahmad Al-Badawi, kan tadi bi Rasulillahi wal Badawi, terus warijalin mim bani Alawi, kan gitu. Loh, kita juga bertawassul dengan rijalin min bani Alawi. Di samping bi Rasulillah, yaitu dengan Rasulullah wal Badawi, dan juga dengan orang-orang yang seperti Imam Ahmad Al-Badawi yang luar biasa tadi itu, yang pada akhirnya beliau hampir setiap hari berjumpa Nabi yaqodotan sampai akhir hayati, akhir kehidupan beliau senantiasa berjumpa Nabi yaqodotan. Kemudian warijalin mim bani Alawi, kita juga akan sampai usul kepada Allah. Kalau apa? Kita mencintai Bani Alawi. Siapa Bani Alawi? Ahli baitin Nabi. Kalau sekarang namanya para habaib. Tentu para habaib yang hatinya, amaliyahnya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu begitu. Loh, kalau sekarang ada orang yang hina-hina para habaib, mau usul kemana? Mau sampai ke Allah
Allah atau kemana? Ini kan sudah jelas. Bi Rasulillah. Terus wal badawi warijalin mim bani alawi. Dengan rijal orang-orang, maksudnya rijal itu ulama-ulama, wali-wali. Ya, dari kalangan Bani Alawi, yaitu Ba'alawi kalau sekarang masyhurnya. Salaku fil manhajin nabawi. Mereka itu salaku, apa salaku? Mengamalkan. Salaku fi manhajin nabawi. Mereka itu mengamalkan dengan manhaj nabawi, tata cara hidup seperti Nabi. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Termasuk otomatis Rasulullah sendiri, Imam Ahmad Al-Badawi, dan juga ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi, min Bani Alawi. Itu yang dilakukan. Salaku ala tariqil manhajin nabawi. Baru bi Rasulillah wal Badawi. Selesai. Ini amalan sangat luar biasa yang perlu diikuti oleh kita warga Indonesia, terutama warga NU. Jangan ngaku warga NU kalau kalian benci pada Nabi. Jangan kalian ngaku warga NU kalau kalian benci kepada orang-orang semacam Imam Ahmad Al-Badawi, wali-wali kekasih Allah. Dan jangan kalian ngaku NU kalau kalian membenci para habaib Ba'alawi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saya ajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, ayo kita memulai kembali pada guru-guru kita, orang tua kita mengajari kita cinta pada para ulama. Kalau di Indonesia cinta pada para kiai, pada tuan guru, pada kalau di Madura ini lora-lora ya, pada gus-gus, tapi dengan catatan yang mereka ini ala manhajin nabawi, harus sesuai dengan aturan syariat Nabi. Kemudian ditambah dengan min Bani Alawi, yaitu cinta kita, istighosah kita, tawasul kita kepada Bani Alawi, tentunya yang mengajak kita kepada thariqat manhaj an-nabawi, sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, barangkali sedikit itu, sekaligus saya minta pamit, mohon maaf karena harus ke tempat yang lain, tempatnya pesantrennya Gus Syafa ya, Kitul Dalem, dekat sini ya. Saya harus ke sana. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh guru-guru kita yang lain, masih banyak. Jangan putus, jangan berhenti. Kalau saya pulang lanjutkan, karena apa yang kalian lakukan dengan sholawat Nabi, baik pakai bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, itu betul kalau mengerti, menimbulkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.